Halo kamu, welcome to RJ Podcast. Hari ini kita ngobrolin soal akun alternatif dan identitas ganda di era digital dengan santai tapi nendang. Kayaknya udah biasa banget ya, satu orang tuh punya beberapa akun sosmed. Ada akun utama, terus ada akun alter atau second account, kadang malah ada yang nyebut fake account. Tapi ini kayaknya bukan cuma soal, pengen jaga privasi doang deh. Aku ngerasa ada yang geser gitu loh soal cara kita ngebangun identitas di dunia maya. Nah, kita mau coba kulik bareng nih fenomena ini. Kenapa sih orang, mungkin kamu juga, bikin akun beginian? Terus dampaknya apa ke konsep diri kita? Setuju, setuju. Ini fenomena yang menarik banget sih. Kayak kita jadi sutradara buat berbagai versi diri kita gitu ya di panggung digital. Ada akun utama yang ya rapi jalilah buat publik. Terus ada akun alter buat mungkin curhat colongan atau sisi gelap kita, hehe. Atau buat fandom K-pop garis keras misalnya. Bahkan ada yang anonim banget buat kepo atau ya komentar pedas tanpa ketahuan. Yang sering disebut ngalter ini, wah seru buat dibongkar. Jadi misi kita hari ini yaitu ngebongkar lapisannya. Kenapa orang ngelakuin ini dan apa sih dampaknya buat konsep diri kita zaman sekarang? Oke, let's unpack this. Jadi akun alter itu kan intinya profil kedua, ketiga di sosmed IG, X, TikTok yang beda dari akun utama kita kan? Tapi awalnya gimana sih ini? Kok bisa jadi ramai gini? Iya, betul. Akarnya tuh sebenarnya udah lama dari budaya internet awal. Kayak di komunitas gaming atau dunia virtual gitu loh. Dulu sih buat misahin aktivitas game atau ya jaga anonimitas aja. Cuma sekarang jadi mainstream banget. Terus motivasinya apa aja nih? Kayaknya beda-beda ya tiap orang, nggak mungkin sama semua kan? Banget, beda-beda. Tapi secara garis besar bisa dibagi dua deh. Pertama ada yang buat strategi korporat atau influencer, kayak bak pasir gitu buat ngetes konten baru. Coba format ini, tegar itu sebelum dilempar ke akun utama yang followersnya banyak. Atau buat segmentasi audiens. Misalnya ngobrol lebih intens sama fans berat atau komunitas hobi tertentu biar nggak nyampah di akun utama yang lebih umum. Terus ada juga soal brand safety. Jadi akun alter dipakai buat konten yang lebih berani, lebih eksperimental, biar akun utama tetap bersih dan aman citranya. Nah, itu kan kalau buat yang udah gede ya, brand atau influencer. Kalau buat kita-kita nih orang biasa, pasti beda dong alasannya. Lebih personal gitu nggak sih? Jelas beda, lebih ke personal, ini masuk strategi individu, motivasi utamanya biasanya ya, privasi sama ruang ekspresi bebas. Pengen aja gitu jauh dari pantauan keluarga, bos, dosen, atau mungkin mantan, makanya sering pakai nama samaran atau anonim. Ah, iya ya, biar nggak dikepoin ya. Betul, contoh paling gampang tuh Finsta atau fake Instagram. Itu kan akun privat buat temen deket doang, isinya lebih kacau, lebih personal, lebih otentik katanya sih, nggak perlu jaim. Terus ada juga akun shitposting, itu buat humor gelap, inside jokes, atau ya nyampah aja bareng teman-teman sefrekuensi. Ada juga akun hobi atau minat khusus, misalnya akun khusus buat fangirling fanboying, bahas politik, review buku, biar nggak ganggu timeline akun utama yang isinya mungkin lebih umum. Dan terakhir ya akun anonim, ini bisa buat macam-macam. Ngasih opini kontroversial, curhat bebas tanpa dijudge, atau ya kadang buat stalking juga sih. Intinya nyari safe space gitu ya. Aku pernah baca di mana gitu. Orang bikin ginian biar bisa ngomong bebas tanpa takut dihakimi atau ngerusak reputasi. Akun utama kan kesannya kudu kinclong terus. Tepat banget, akun utama itu udah kayak etalase toko. Kita pajang sisi terbaik kita. Nah, akun alter ini jadi kayak katup lepas gitu. Buat sisi diri kita yang mungkin lebih rentan, lebih aneh, atau ya nggak sempurna aja. Jadi ini sebenarnya respon strategis loh terhadap tekanan buat tampil sempurna di dunia digital yang serba kelihatan ini. Oke, here's where it gets really interesting. Tadi disebut soal akun utama yang kinclong karena dilihat banyak orang beda-beda. Itu ada istilahnya kan ya buat fenomena itu, aku lupa namanya apa. Ada. Namanya keruntuhan konteks atau kalau istilah kerennya konteks collapse. Jadi gini, di sosmed kayak IG atau Facebook kan audiens kita campur aduk tuh. Ada atasan, ada nenek, ada mantan pacar, teman dekat, teman SMP yang udah lama nggak ketemu. Semua jadi satu audiens. Nah ini maksa kita buat tampil lebih netral, lebih aman. Susah kan mau ngelawak receh kalau ada bos atau dosen di situ. Iya juga ya, jadi nggak bisa jadi diri sendiri sepenuhnya gitu.
Persis. Nah, akun alter itu upaya kita buat membangun lagi tembok-tembok konteks sosial yang udah diruntuhin sama desain platformnya. Misain lingkaran profesional dari teman dekat, misain hobi dari kehidupan umum. Jadi banyaknya akun alter ini sebenarnya bisa dibilang kayak kritik terselubung juga loh ke cara platform sosmed didesain. Wah, dalam juga ya ternyata. Oke, coba deh kita lihat dari kacamata teori, tapi dibikin gampang ya, jangan pusing, haha. Katanya ini ada hubungannya sama konsep pengarang. Gimana tuh maksudnya? Iya, bisa ditarik ke sana. Kita coba pakai teori kepengarangan tapi versi santainya ya. Ada dua pemikir nih, Barthes sama Foucault. Pertama Roland Barthes. Dia punya ide soal kematian pengarang. Gampangnya gini, akun utama kita tuh kayak pengarang zaman dulu. Jelas siapa orangnya, stabil, bertanggung jawab sama karyanya. Nah, akun alter itu lebih kayak skriptor, digital. Identitasnya cair, bisa anonim, nggak penting siapa orang di baliknya dibanding konten yang dihasilin. Makna kontennya bukan dari si pembuat, tapi dari gimana audiens nanggepin dan berinteraksi. Misalnya akun shitpost, kan nggak penting siapa adminnya. Yang penting fungsinya, dia ngasih konten shitpost yang disukain sama komunitasnya. Fokusnya ke teks atau kontennya, bukan orangnya. Oh, jadi kayak karyanya lebih penting dari penciptanya gitu ya? Anggap menyimpang. Nah, akun utama kita yang pakai nama asli, yang bisa dituntut kalau ngomong macam-macam, itu perwujudan fungsi pengarang ini. Kita terikat sama tanggung jawab. Akun alter, apalagi yang anonim, itu cara kita buat kabur dari fungsi ini. Biar bisa ngomong hal-hal yang transgresif, kontroversial, mungkin jahat, atau sekedar curhat yang sangat personal dan rentan, tanpa kena sanksi sosial atau profesional. Mirip kayak pamflet anonim zaman dulu buat ngelawan aturan atau penguasa. Wah, jadi kayak perlawanan kecil-kecilan gitu ya. Eh, Keren juga sih ngelihatnya gitu. Terus gimana dampaknya ke diri kita sendiri? Katanya bisa bikin kita jadi terpecah-pecah. Itu gimana tuh? Nah, itu masuk ke konsep fragmentasi diri. Ini ide dari pemikiran postmodern. Intinya, identitas kita di era digital ini jadi pecah, nggak satu lagi. Nggak ada pusatnya. Kayak kata Sherry Turtle, kita jadi punya decentered and multiple self. Bayangin aja kita kayak punya banyak halaman diri. Diri publik yang profesional di LinkedIn, diri sosial yang curated di IG utama, diri privat yang jujur di Finsta, diri hobi di akun fandom, diri anarkis mungkin di akun shitpost atau anonim. Banyak banget kan? Kedengarannya agak bikin bingung gak sih? Kayak, mana dong aku yang asli di antara semua itu? Apa nggak bikin stres juga? Bisa banget bikin stres. Risikonya memang ada. Bisa bikin capek mental ngurusin banyak persona, takut ketahuan, atau didoxing itu loh info pribadi kita disebar tanpa izin. Bisa juga bikin cemas, depresi, atau bahkan online dissociation. Kayak merasa terputus dari diri sendiri atau realitas. Harga diri juga bisa jadi rapuh banget kalau kita terlalu tergantung sama validasi online. Kayak likes atau komen. Waduh, serem juga ya kalau gitu. Iya, tapi ada sisi positifnya juga loh. Fragmentasi ini bisa jadi sumber ketahanan atau resilience. Gini deh, misalnya nih, identitas profesional kita lagi gagal, katakanlah. Kita dipecat atau performa kerja lagi jelek banget. Nah, kalau kita punya identitas lain yang kuat, misalnya sebagai anggota komunitas hobi online yang dihargai, atau punya circle pertemanan dekat di Finsta, kita bisa narik kekuatan dari situ. Jadi nggak ambruk total. Punya banyak pegangan gitu. Oh, jadi kayak nggak naruh semua telur di satu keranjang gitu ya, tapi ini soal identitas. Nah, kayak gitu analoginya. Kuncinya ada di harmoni atau konflik antar identitas itu. Kalau bisa kita kelola dengan baik, bisa jadi kekuatan. Terus soal mitos diri asli tadi. Pertanyaan, mana diri yang asli? Itu mungkin udah nggak relevan lagi. Bisa jadi loh kita merasa lebih jadi diri sendiri, lebih otentik, justru pas lagi pakai akun alter anonim. Jadi otentisitas itu mungkin bukan soal nemuin inti diri yang stabil dan gak berubah, tapi lebih ke perasaan selaras, feeling klik yang kita capai lewat performa kita di konteks yang beda-beda. Wah, menarik nih soal performa. Ada teori lagi kan soal ini, yang bilang identitas tuh kayak main drama gitu. Betul, nyambung banget ke teori performativitas terutama dari Judith Butler. Butler bilang identitas itu bukan apa yang kita punya di dalam diri, tapi apa yang kita lakukan berulang-ulang.
Kayak stylized repetition of acts gitu katanya. Jadi profil sosmed kita itu bukan cerminan pasif dari diri kita yang udah jadi. Tapi justru tindakan-tindakan kita di sosmed itulah yang menciptakan diri digital kita. Setiap like, setiap post, foto profil, bio yang kita tulis, itu semua tindakan performatif. Jadi kita jadi lewat apa yang kita lakukan secara online. Kurang lebih gitu. Nah, setiap akun alter itu kayak panggung yang beda buat nampilin identitas performatif yang beda juga. Nggak ada yang paling asli. Semuanya adalah diri yang dikonstruksi lewat tindakan kita di konteksnya masing-masing. Tapi kalau Butler bilang nggak ada pelaku di balik perbuatan, terus siapa dong yang milih mau posting apa di Finsta, apa di akun utama? Kayaknya kan kita sadar ngelakuin itu. Nah, ini dia paradoksnya atau mungkin kritik buat teori ini di era digital. Butler memang agak radikal bilang nggak ada doer behind the deed. Tapi kalau kita lihat orang yang secara sadar ngelola banyak akun, dia kan kelihatan kayak manajer atau kurator dari diri-dirinya ini. Jadi mungkin diri itu bukan inti yang hilang, tapi berubah fungsi jadi semacam fungsi manajerial gitu yang ngatur berbagai penampilan ini. Kayak dawang ya, satu orang ngendaliin banyak wayang. Bisa banget. Analogi budaya Jawa ini cocok loh. Kita sebagai pengguna multi-account itu kayak dalang. Satu orang tapi bisa ngidupin banyak wayang, account dengan suara dan karakter beda-beda. Kita jadi kayak Tuhan kecil di semesta naratif yang kita bangun sendiri. Atau bisa juga pakai analogi topeng ritual atau kedok. Akun anonim itu kayak topeng. Dia nyembunyiin identitas asli kita, tapi di saat yang sama dia juga mewujudkan persona lain, bisa jadi aktivis yang galak, fangirl yang heboh, atau kritikus yang tajam. Ada transformasi identitas di situ. Keren banget analoginya. Gampang nangkepnya jadinya. Nah, balik lagi nih. Jadi akun alter ini bikin kita lebih bebas atau malah makin terjerat sih? Kok kayaknya dilematis banget ya? Emang dilematis banget. Ini paradoks sentralnya. Di satu sisi, jelas ini ngasih sisi kebebasan. Jadi ruang aman, kartu pengaman psikologis, mekanisme coping, penting banget buat kelompok terpinggirkan, kayak teman-teman LGBTQ+, atau fandom yang mungkin dianggap aneh sama lingkungan offline-nya. Mereka bisa bangun komunitas dan solidaritas, semacam counter publics gitu. Tapi di sisi lain ada sisi paranoia dan risiko. Beban mentalnya itu loh ngelola banyak identitas. Takut ketahuan, takut didoxing, stres psikologisnya nyata. Batas antara front stage akun utama sama backstage akun alter di dunia digital itu tipis banget, gampang bocor. Salah posting dikit bisa runyam. Iya sih, kebayang repotnya. Belum lagi soal anonimitas tadi ya. Betul, dilema anonimitas. Di satu sisi, anonimitas itu penting buat ngelindungin orang yang mau ngomong kritis, ngelawan kekuasaan, atau sekedar berbagi pengalaman sensitif. Tapi di sisi lain, anonimitas ini juga jadi tameng buat pelaku kejahatan. Data-data nunjukin sebagian besar pelaku hate speech, pelecehan online, itu pakai akun anonim atau palsu. Makanya debat soal perlu nggak sih real name policy di internet versus hak untuk anonim itu nggak pernah selesai. Ada yang bela anonimitas kayak IFF, ada juga yang coba cari jalan tengah kayak aturan DSA di Eropa. Susah emang. Belum lagi kalau kita mikirin duitnya. Gimana ekonomi perhatian masuk ke sini? Kan semua ini terjadi di platform yang nyari untung dari waktu dan perhatian kita. Nah, itu dia. Kita nggak bisa ngomongin ini tanpa nyentuh ekonomi perhatian atau attention ekonomi. Perhatian kita, scroll kita, like kita, itu semua komoditas buat platform. Desainnya dibikin biar kita ketagihan, biar kita engage terus. Dalam konteks ini, otentisitas yang kita cari di akun alter itu bisa jadi malah strategi juga. Ada istilahnya strategic authenticity. Tampil rentan, jujur apa adanya, curhat soal mental health, itu bisa jadi cara efektif buat bangun hubungan parasosial sama followers dan dapetin engagement yang tinggi. Padahal seringnya kejujuran itu udah dipoles, dikalkulasi. Wah, jadi curhat sedih atau nangis-nangis di IG story itu bisa jadi konten yang sengaja dibuat buat naikin engagement gitu. Agak ngeri ya mikirnya. Pengalaman kita yang paling personal, yang paling menyakitkan, bisa tanpa sadar kita ubah jadi bahan bakar buat algoritma. Batas antara berbagi untuk empati sama sekedar jadi tontonan, voyeurisme, itu jadi tipis banget. Ruang aman yang tadinya kita cari, malah keseret logika pasar juga. Ironis kan? Gila sih emang. Kalau udah begini, so what does this all mean? Ini semua arahnya kemana? Apakah ini akhir dari konsep diri yang utuh?
yang stabil, yang kita kenal selama ini? Bakal diganti apa dong? Ada pemikiran yang cukup radikal ke arah sana. Semacam kematian aku di era digital. Ini adaptasi dari kematian pengarangnya Bars tadi. Maknanya gini, siapa aku di sosmed itu makin nggak ditentukan oleh niat atau esensi diriku sendiri, tapi lebih oleh gimana audiens dan, yang paling kuat, algoritma menginterpretasi dan membaca jejak digitalku. Kita jadi kayak simpul aja gitu di jaringan interpretasi yang rumit. Algoritma ikut nentuin aku? Gimana caranya? Bukan cuma ikut nentuin, tapi udah jadi co-author algoritmik. Algoritma di TikTok FYP, Instagram Feed, YouTube Recommendation, itu bukan cuma nyajiin konten pasif loh. Dia secara aktif menulis cerita tentang siapa kita. Namanya algorithmic employment. Dia menenun data-data kita, likes, shares, tontonan, pencarian, jadi sebuah narasi yang koheren tentang kita. Biasanya, narasi yang positif atau mengkonfirmasi keyakinan kita, biar kita betah dan terus engage. Nah, ini yang bisa ngejebak kita di filter bubble atau echo chamber, sekaligus membatasi kita buat jadi versi diri yang lain. Wow, jadi kita ditulis sama mesin gitu ya? Secara nggak langsung, ya. Dan puncaknya, kita lihat fenomena diri sintetis dan arah ke posthumanisme. Batas antara manusia sama mesin makin kabur. Contoh paling jelas ya, influencer virtual kayak Lil Miquela. Dia populer banget, punya jutaan followers, endorsement di mana-mana, tapi dia 100% CGI. Dia itu simulacrum, kata Baudrillard, salinan tanpa ada aslinya. Citra yang udah nggak merujuk ke orang beneran. Sekarang dengan gampangnya AI generatif kayak ChatGPT, Midjourney, atau teknologi deepfakes, siapapun bisa bikin persona sintetis yang meyakinkan. FBI aja udah ngasih peringatan soal potensi penipuan pakai ginian. Di titik ini, aku sebagai subjek yang otentik yang punya inti jadi kayak, nggak perlu lagi. Ini mungkin puncak dari fragmentasi. Akunya bisa dihilangkan sama sekali. Wakilai juga ya implikasinya, jauh banget mikirnya. Jadi, kalau ditarik kesimpulan dari obrolan kita nih, fenomena akun alter dan segala kerumitannya ini, lebih banyak positifnya sebagai alat pembebasan, atau lebih banyak negatifnya karena bikin kita terasing dan terjebak? Jawabannya kayaknya sih adalah dua-duanya secara bersamaan. Nggak bisa hitam putih. Akun alter itu jelas banget nawarin ruang bernapas, alat buat coping, dan punya potensi pembebasan buat individu di tengah tekanan dunia digital. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi di saat yang sama, ini juga gejala dari alienasi, keterasingan kita dalam sistem ekonomi perhatian yang ujung-ujungnya mengomodifikasi ekspresi diri kita yang paling intim sekalipun. Kita mungkin jadi lebih kenal berbagai aspek diri kita lewat akun-akun ini, tapi ironisnya mungkin juga jadi makin jauh dari gagasan tentang diri yang utuh, yang terintegrasi. Kita kayak terjebak di topeng-topeng buatan kita sendiri yang sebagian desainnya malah ikut ditulis sama algoritma. Terus, gimana dong? Masa kita pasrah aja ditulis sama algoritma atau tekanan pasar? Apa yang bisa kita lakuin biar tetap punya kendali atas cerita kita sendiri? Nah, ini pertanyaan penting. Kuncinya ada di agensi naratif. Maksudnya, kemampuan kita buat secara sadar, kritis, memahami dan ngebentuk cerita tentang identitas kita di dunia digital ini. Nggak cuma jadi objek yang ditulis, tapi jadi subjek yang ikut menulis. Gimana caranya? Ada dua hal utama sih menurutku. Pertama, kita semua butuh literasi digital kritis. Nggak cuma bisa pakai HP atau sosmed, tapi benar-benar paham cara kerja algoritma di baliknya, gimana biasnya, gimana dia ngebentuk persepsi kita. Kita juga perlu sadar soal performativitas identitas online, bahwa itu semua konstruksi. Plus, kemampuan buat deteksi disinformasi dan deepfakes yang makin canggih. Kedua, kita juga perlu ngedorong perubahan di level sistem. Perlu ada desain platform yang lebih manusiawi. Platform yang dirancang pakai pendekatan value sensitive design yang mikirin nilai-nilai kemanusiaan, kayak otonomi pengguna, privasi, keadilan, bukan cuma ngejar metrik engagement doang. Misalnya, kasih kontrol lebih ke pengguna soal algoritma feed mereka, ngurangin bias algoritmik, atau bikin desain yang dukung segmentasi audiens alami buat ngelawan konteks collapse tadi. Mungkin juga perlu human design, kayak ngasih tanda buat berhenti scrolling. Oke. Jadi ini bukan cuma tanggung jawab kita sebagai individu ya, tapi juga perlu ada perubahan dari sisi platform dan mungkin regulasi juga. Pertanyaannya jadi lebih dalam ya, bukan cuma siapa aku, tapi
Tapi lebih ke siapa atau apa yang berhak menulis ceritaku. Itu dia. Apakah kita sendiri sebagai individu yang punya kesadaran dan daya kritis? Atau kita biarkan aja kekuatan pasar dan kode-kode algoritma yang semakin hari semakin canggih ini yang nentuin narasi tentang siapa kita di dunia digital? Nah, itu pertanyaan besar yang mungkin bisa kamu bawa pulang dan renungkan bareng-bareng setelah dengerin obrolan kita hari ini. Penutup dari RJ Podcast hari ini, semoga kamu dapat insight baru. Sampai jumpa, keep curious.